Bayangkan kamu baru saja bertemu dengan seseorang di media sosial. Orang ini tampaknya sangat perhatian, selalu mendengarkan keluh kesahmu dan membuatmu merasa spesial. Awalnya semuanya terasa sempurna. Dia sering memberikan pujian, menanyakan kabar, kemudian dia menawarkan bahu untuk bersandar. Tetapi lambat laun hubungan ini mulai terasa aneh. Dia mulai menuntut lebih banyak, meminta foto pribadi, atau membuatmu merasa bersalah jika kamu menolak permintaannya. Kamu merasa terjebak, tapi bingung bagaimana cara keluarnya. Nah, kejadian seperti ini bukan hal yang baru, teman-teman. Bahkan beberapa waktu terakhir, banyak kasus love grooming semakin ramai diperbincangkan. Misalnya, kasus selebriti atau influencer yang terungkap menggunakan kekuasaannya untuk memanipulasi penggemar muda mereka. Korbannya itu seringkali tidak sadar karena pelaku menggunakan manipulasi emosional yang sangat halus. Nah, inilah yang disebut dengan love grooming. Apa sih love grooming itu? Jadi, love grooming itu adalah ketika seseorang secara perlahan dan hati-hati membangun hubungan, kepercayaan, dan kasih sayang, tetapi tujuannya itu tersembunyi, yaitu untuk mengeksploitasi korban. Ini sering terjadi ya dalam hubungan yang tampaknya normal, tetapi di baliknya ada agenda tersembunyi untuk mengontrol atau memanipulasi. Nah, pelaku grooming ini bisa siapa saja, teman-teman. Bisa teman, pacar, bahkan orang yang mungkin baru kamu kenal di media sosial. Mereka biasanya ini sangat pintar dalam membangun kedekatan secara emosional, sehingga korban merasa aman dan akhirnya tergantung atau ketergantungan. Tetapi begitu korban masuk perangkap, pelaku mulai menunjukkan niat sebenarnya nih. Makanya teman-teman harus pahami tahapan love grooming itu. Jadi love grooming itu tidak terjadi dalam semalam. Ada tahapan-tahapan tertentu yang biasanya dilalui oleh pelaku untuk mendapatkan kepercayaan korban. Langkah pertama itu adalah membangun kepercayaan. Awalnya pelaku itu akan bersikap sangat perhatian dan mendukung. Mereka akan memuji penampilanmu, mendengarkan masalahmu, dan memberikan rasa aman yang palsu. Pelaku ini ingin kamu itu merasa nyaman berbagi apa saja dengan dia. Nah, setelah itu sudah dilakukan, langkah kedua yaitu isolasi emosional. Nah, setelah membangun kepercayaan, pelaku ini mulai membuat kamu merasa bahwa hanya dia yang benar-benar memahami kamu. Dia mungkin akan menyarankan agar kamu menghindari orang lain yang dianggap tidak mendukungmu. Nah, hubungan ini akibatnya kamu mulai menjauh dari teman dan keluarga. Dan tahap terakhir, eksploitasi. Pada tahap ini, pelaku ini mulai meminta-minta hal yang lebih pribadi atau bahkan seksual. Mereka akan membuatmu merasa bersalah jika kamu menolak, seolah-olah kamu berhutang karena semua perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan. Nah, love grooming ini sangat berbahaya ya teman-teman. Kenapa ini berbahaya? Karena love grooming ini bisa merusak mental dan emosional korban. Korban ini seringkali merasa bingung, takut, dan terjebak dalam hubungan yang sebenarnya tidak sehat. Nah, beberapa bahaya dari love grooming misalkan gini. Yang pertama yang sering terjadi itu adalah eksploitasi seksual. Yaitu pelaku sering memanipulasi korban untuk melakukan hal-hal yang tidak nyaman atau tidak diinginkan. Yang kedua, kekerasan emosional. Pelaku ini membuat korban merasa rendah diri atau tidak berharga di luar hubungan mereka. Dan yang terakhir itu adalah isolasi sosial. Korban ini akan cenderung dijauhkan dari orang-orang terdekat yang bisa memberikan dukungan. Nah, contoh kasusnya banyak ya. Atau kemarin yang lagi rame tuh, yang di Gorontalo, kasus video syur antara murid dengan gurunya, di mana usianya itu terpantau jauh. Muridnya itu umur 17 tahun, sementara gurunya itu kalau nggak salah umurnya 55 tahun. Kemudian dia melakukan hubungan intim, dan setelah dicari tahu, mereka bilangnya suka sama suka. Nah, ini bisa menjadi indikator love grooming itu. Jadi benar-benar dipupuk dari kecil. Ketika korban ini sudah masuk dalam manipulasi emosionalnya, akhirnya ya korban akan beraksi. Nah, atau istilah lainnya yang sekarang lagi ramai itu adalah child grooming, yaitu targetnya itu adalah anak-anak. Seperti misalkan anak-anak di bawah umur atau mungkin ya tadi usia 17 tahunan, itu target child grooming, di mana anak-anak itu didekati, kemudian
secara emosional itu benar-benar selalu ada, kemudian ya hubungan itu seolah-olah sehat, padahal tujuan pelaku itu bukan untuk membangun hubungan, tetapi untuk mengeksploitasi si korban. Nah, makanya banyak netizen yang menganggap bahwa tragedi Gorontalo itu sebenarnya bukan hubungan, tapi child grooming, di mana siswi ini sebenarnya sudah masuk perangkap korban. Ya, usia yang terpaut sangat jauh, kemudian dia tidak berani menyuarakan bagaimana ketika dirinya itu dieksploitasi untuk kebutuhan birahi dari guru tersebut. Jadi love grooming ini sangat berbahaya. Nah, lantas gimana cara melindungi diri dari love grooming ini? Tahap yang pertama yaitu tetapkan batasan yang jelas. Jangan merasa terpaksa melakukan sesuatu yang membuatmu tidak nyaman, terutama dalam hubungan baru. Hubungan yang sehat harus dimulai dari rasa saling menghormati dan tahu batasan pribadi. Yang kedua, kenali tanda-tanda manipulasi. Kalau misalkan ada orang terlalu cepat membangun kedekatan emosional dan mulai memintamu untuk menjauh dari teman atau keluarga, nah ini bisa menjadi satu indikasi tanda bahaya. Dan yang ketiga, bicaralah dengan orang terdekat. Jika ada yang merasa atau ada yang terasa benar atau tidak benar dalam hubunganmu, jangan ragu untuk berbicara dengan orang yang kamu percayai. Kenapa? Karena terkadang orang luar itu bisa melihat apa yang kamu lewatkan karena terlibat secara emosional. Dan yang keempat itu, laporkan jika perlu. Jika kamu merasa dieksploitasi atau dimanipulasi, jangan takut untuk melapor ke pihak berwenang. Keamanan emosional dan fisikmu itu jauh lebih penting daripada perasaan bersalah atau takut kehilangan hubungan. Jadi mulai sekarang coba teman-teman terutama Gen Z ini untuk lebih waspada ketika ada hubungan yang seolah-olah dalam jangka waktu kurang dari 24 jam itu dia mampu menarik simpatimu, kemudian mampu mendekatimu secara emosional. Kenapa? Karena love grooming itu sebenarnya bentuk manipulasi yang berbahaya dan siapa saja itu bisa menjadi korban. Nah, dengan mengenali tanda-tanda lebih awal, kita bisa melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita dari bahaya ini. Makanya jangan ragu untuk meminta bantuan jika kamu merasa ada yang salah dalam hubunganmu. Karena hubungan yang sehat selalu didasarkan pada kepercayaan, penghargaan, dan kesetaraan.